Bapak Ibu sudah siap semuanya nggih? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Dr. Anut Suroto MA PhD selaku Kepala Perpustakaan Universitas Negeri Surabaya. Yang terhormat Ibu Mutiara dari tim Sage Publication. Kemudian Bapak Ibu tim pustakawan dan petugas perpustakaan Selingkung Universitas Negeri Surabaya, dan Bapak Ibu peserta webinar yang saya cintai. Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kesehatan, sehingga pada hari ini Selasa 11 Oktober 2022 kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual dalam rangka webinar pengenalan research metode dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Izinkan saya, Muti Haryati, sebagai pembawa acara merangkap moderator pagi ini untuk mendampingi Bu Mutiara di kegiatan Sage Research Methods, di mana mendukung proses riset berbagai level dengan menyediakan berbagai material riset untuk menemani pengguna di setiap tahapan proses riset. Tanpa berlama-lama ya Bapak Ibu, saya persilahkan Ibu Mutiara, perwakilan dari Sage, untuk mulai paparannya. Waktu dan tempat saya silakan Ibu. Terima kasih banyak Ibu Muti. Ini namanya sama juga dengan saya. Iya. Saya juga dipanggil Muti, Ibu. Salam kenal Ibu Muti. Iya, salam Kalau kenal. gitu tanpa berlama-lama lagi, saya langsung share screen saya saja. Ini oke. Apakah sudah terlihat di OTW Bu. Oke, sudah sampun terlihat, monggo silakan. Baik, terima kasih banyak Ibu. Ini saya akan untuk ke slideshow dulu. Oke, jadi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Mutiara. Saya Library Sales Executive dari Sage Publishing untuk Vietnam, Indonesia, dan Philippines. Jadi hari ini saya akan memaparkan mengenai Sage Research Methods. Tapi sebelum kita masuk ke dalam paparan apa sih Sage Research Methods itu, saya ingin memberikan gambaran sedikit mengenai tantangan dan kesempatan yang ada di ekosistem riset kita saat ini. Yang pertama, ketika kita bisa membuat output riset yang baik di dalam satu badan institusi akademik, ini akan berpengaruh terhadap reputasi institusi. Kita tidak dapat memungkiri bahwa output riset itu memiliki andil di dalam reputasi institusi akademik. Nah, ketika kita sudah bisa mempertahankan reputasi institusi akademik, ini akan membantu kita untuk memperoleh banyak hibah riset, kemudian juga memperoleh banyak mahasiswa baru yang masuk ke dalam institusi akademik kita. Nah, ketika kita bisa mendapatkan dua hal ini, kita bisa memperoleh riset output yang lebih baik lagi dan juga memaintain reputasi institusi akademik kita. Nah, ini mungkin kelihatannya gampang, tetapi sebetulnya lebih banyak lagi tantangan dan kesempatan yang tersembunyi gitu ya. Ini hanya gambaran singkatnya saja, tetapi apa yang bisa kita lakukan? Nah, saya rasa bahwa memiliki sumber daya yang berkualitas, kemudian juga yang bisa membantu untuk meningkatkan hasil kinerja riset satu institusi kita, ini bisa menjadi jawabannya. Nah, untuk itu saya ingin memperkenalkan Sage Research Methods. Jadi kita mengetahui ya Bapak Ibu, kalau ketika melakukan proyek riset, itu tidak hanya melakukan kajian literatur, tetapi pemahaman mengenai metodologi riset adalah salah satu yang dibutuhkan saat ini. Nah, jadi ini adalah platform dari Sage Research Methods. Nanti Bapak Ibu bisa coba masuk melalui methods.sagepub.com atau juga bisa lewat perpustakaan. Ya. Nah, kemudian apa sih Sage Research Methods? Gampangnya gini, Sage Research Methods itu adalah database yang isinya semua mengenai metodologi riset. Mulai dari buku, kemudian ada studi kasus, dan datasets. Nah, ini Sage Research Methods ini adalah multidisiplin, jadi tidak hanya dari social science dan humanities saja, tetapi ada engineering, kemudian computer science, medicine, kemudian
banyak disiplin-disiplin ilmu lainnya. Nah, di dalam Sage Research Methods ini, selain ada tadi books, kemudian studi kasus, dan juga ada datasets, ini ada research tools. Yang mana yang saya sebutkan di bawah ini ada Methods Map, Project Planner, dan Statistical Test. Jadi untuk Methods Map, seperti yang ada di gambar sebelah kiri, ini akan menunjukkan korelasi dari satu terminologi ke terminologi lainnya. Sementara untuk yang Project Planner, ini adalah salah satu tools favorit saya. Kenapa? Karena kalau misalnya saya menjadi mahasiswa kembali gitu, atau misalnya membayangkan ketika sudah bekerja, kemudian kembali menempuh studi, pasti kita memerlukan guides atau misalnya arahan bagaimana ya cara membuat riset. Nah, Project Planner adalah jawabannya. Gitu ya. Nah, apa aja modul-modul yang ada di dalam Sage Research Methods? Yang pertama ada books and reference. Jadi di dalamnya ada lebih dari 1.000 buku yang berkaitan dengan metodologi riset, gitu ya. Nah, selain itu ada juga studi kasus. Jadi studi kasus ini adalah bagaimana metodologi riset itu diaplikasikan di riset lainnya. Nah, studi kasus ini bisa dipakai untuk misalnya Bapak dan Ibu ingin mendapatkan inspirasi misalnya untuk menulis satu riset, tapi ingin dilihat dari angle metode yang berbeda, atau misalnya dilihat dari teori yang berbeda, itu nantinya seperti apa. Nah, studi kasus ini bisa menjadi jawabannya. Ya. Nah, selain dari buku, selain dari cases, ada juga yang dataset. Jadi seperti kita ketahui, kemampuan mengolah data itu tidak hanya diperlukan di institusi akademik, tetapi juga di dunia kerja. Nah, dataset ini nantinya bisa diakses secara gratis eksemplarnya, jadi tinggal di-download dan kita gunakan untuk melatih bagaimana mengelola data di data processing tools seperti ANOVA, kemudian SPSS, kemudian ada Python, R programming, dan sebagainya. Gitu ya. Nah, selain dari datasets ini, ada juga yang video gitu. Nah, untuk yang video sendiri memang dia ini masuk ke dalam salah satu di books and reference gitu ya. Jadi kalau untuk melanggan Sage Research Methods video ini nanti berbeda gitu, tapi memang ada beberapa koleksi dari Sage Research Methods video yang bisa diakses gitu. Karena masuk di dalam subpaket books and reference, cases, dan dataset gitu. Nah, kalau untuk kontennya ini saja gitu ya. Nah, sebelum saya masuk ke dalam demonya terkait Sage Research Method, saya juga akan memperkenalkan beberapa digital products dari Sage, yaitu ada Sage Journals, kemudian ada Sage Knowledge atau e-books, ada Sage Video, Business and Management, Sage Campus, ini berkaitan dengan online course, kemudian ada Data Planet, dan Lean Library. Seperti itu. Nah, sebelum saya lanjut ke bagian demo presentasinya, apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu, atau mungkin saya terlalu cepat menjelaskannya? Tidak ada, oke. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan, Bapak dan Ibu bisa langsung masukkan ke kolom chat dulu gitu ya. Nanti di akhir bisa kita sesi tanya jawabnya. Gitu ya. Nah, ini untuk modulnya. Kemudian saya ingin menunjukkan platformnya. Ya, nah, ini adalah platform dari Sage Research Methods. Jadi Bapak Ibu bisa lihat di sini ada search engine-nya. Kemudian jika di scroll ke bawah, ini adalah modul-modulnya gitu ya. Untuk yang bisa diakses saat ini adalah books and reference, cases, datasets, dan beberapa video. Kalau untuk modul yang di bawah ini adalah modul tambahan. Jadi jika Bapak dan Ibu merasa ingin coba melihat data visualization, doing research online, foundations gitu ya, Bapak dan Ibu bisa boleh kabari saya, nanti akses trialnya bisa saya bukakan juga. Gitu. Nah, sebelum menjelaskan konten yang ada di dalam Sage Research Methods, saya ingin menjelaskan di bagian browse by ini. Jadi Bapak Ibu bisa lihat, ini adalah disiplin-disiplin ilmu yang ada di dalam cakupan Sage Research Methods gitu ya. Ada antropologi, social science dan humanities gitu ya. Kemudian ada dentistry, education, engineering, computer science, nursing, dan sebagainya. Jadi memang multidisiplin sekali gitu ya. Nah, untuk toolsnya, jadi ini adalah research tools yang ada di Sage Research Methods. Yang pertama, saya ingin tunjukkan Methods Map, kemudian nanti Project Planner, Statistical Test, dan bagaimana mengakses reading list.
Oke, jadi saya klik yang methods map-nya dulu. Jadi ini adalah methods map, mapping untuk melihat korelasi satu terminologi ke terminologi lainnya, terminologi yang berkaitan dengan metodologi riset. Nah, seperti ini gitu ya. Saya scroll ke bawah. Jadi ini ada informasi mengenai apa sih metodologi riset itu. Kemudian jika saya klik bagian ini, terminologi yang semakin sempit yang berkaitan dengan metodologi riset, itu ada planning research, research design, data collection, data quality and data management, dan sebagainya. Ya, saya akan klik yang ini, salah satunya data science. Kemudian jika saya klik yang tadi, gitu ya, saya bisa lihat narrower terms-nya apa lagi. Yang berkaitan dengan data science itu terminologinya ada banyak. Ada data management, data mining, data visualization, digital humanities, inference, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu ingin membaca lebih lanjut konten-konten di dalam Sage Research Methods yang berkaitan dengan data science, Bapak Ibu bisa langsung klik di sini. Ya, ini saya akan coba gitu diklik di data science, nah nanti akan langsung keluar konten-konten yang berkaitan dengan data science. Ada video, kemudian nanti ada case, dan sebagainya. Ini untuk yang tadi, methods map. Nah, jika saya klik di research tools lagi, saya akan menunjukkan yang project planner. Jadi project planner ini adalah guidance gitu ya, step by step bagaimana melakukan proyek riset. Nah, ini akan sangat berguna khususnya bagi mahasiswa yang menulis tugas akhir, gitu ya, bagaimana ya caranya menulis riset gitu, melakukan proyek riset. Nah, ini bisa di-refer melalui project planner. Yang pertama gitu ya, memahami apa sih filosofi riset itu, kemudian menentukan topik, kemudian melakukan kajian literatur, membuat pertanyaan penelitian gitu ya, sampai pada akhirnya diseminasi atau publikasi risetnya. Jadi kalau misalnya nanti di kelas metodologi riset gitu ya, ada mahasiswa yang bertanya, bagaimana ya Pak membuat pertanyaan penelitian yang baik? Nah, Bapak dan Ibu, kalau misalnya saat ini kan mahasiswa dituntut untuk belajar proaktif. Nah, bisa saja Bapak dan Ibu langsung klik di bagian yang researchable questions ini, langsung di-share gitu ya ke mahasiswa Bapak dan Ibu gitu. Jadi memang jawabannya sudah ada langsung di sini. Nah, untuk project planner ini sifatnya informasi yang generik gitu ya, informasi yang umum bagaimana melakukan proyek riset, dan di dalam sini bentuknya adalah question and answer. Jadi tanya dan jawab. Seperti yang ini, bagaimana ya membangun pertanyaan penelitian? Nah, dari sini ini bisa di-download PDF-nya, bisa disitasi gitu ya. Nah, ini langsung dipilih saja format citasi apa yang diminta gitu ya. Ini langsung copy to clipboard. Nanti langsung ditempel di tulisan mahasiswa. Gitu. Nah, kemudian selain dari yang project planner ini adalah salah satu tools yang menjadi favorit saya juga, yaitu statistical test. Nah, jadi ketika melakukan penelitian, kita kadang kesulitan untuk menentukan metode statistik apa yang bisa cocok gitu ya untuk data kita. Nah, ini adalah bentuknya tanya dan jawab. Jadi nanti di akhir, which statistical test ini akan akan menyarankan metode statistik apa yang bisa kita gunakan untuk data kita. Nah, yang pertama seperti ini. Apa tujuan dari analisisnya? Pertama, saya akan pilih yang ini. Misalnya ini pilih secara random ya. Saya pilih secara random, kemudian berapa grup yang dibandingkan, saya pilih 2 grup. Pertanyaan selanjutnya, saya akan pair, digabungkan. Kemudian measurement levelnya apa, saya akan coba pilih nominal. Nah, setelah itu, kita lihat suggested test-nya. Oke, jadi tools ini menyarankan saya untuk menggunakan McNemar test untuk metode statistik saya. Saya akan pilih ini. Nah, kalau misalnya Bapak dan Ibu penasaran gitu ya, apa sih McNemar test gitu, bagaimana melakukan metode statistik dengan McNemar test ini, bisa langsung klik di sini, nanti langsung ada bahan bacaan yang berkaitan dengan McNemar test tadi. Gitu ya. Nah, ini ada ada bahan bacaannya, bisa di-download juga PDF-nya, disitasi, dibagikan, kemudian bisa di-embed gitu ya, ditempel di learning management system juga. Nah, kemudian
saya ingin menunjukkan yang terakhir di research tools ini adalah reading list. Nah, bagaimana ya caranya untuk membuat reading list itu? Jadi Bapak dan Ibu perlu meregistrasi di bagian ini. Jadi nanti my profile, kemudian registrasi gratis, Bapak Ibu tinggal langsung registrasi saja. Tapi karena saya sudah punya akun, saya akan saya akan masuk dulu di sini. Oke, nah jadi tadi saya sudah masuk, untuk lihat reading list-nya saya masuk di sini, view my profile, gitu ya. Nah, saya klik dia. Kalau misalnya tadi sudah saya klik Dadi Mutiara, kemudian view my profile, nanti ini akan terlihat reading list yang sudah saya buat. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa membuat reading list gitu. Kalau nanti Bapak dan Ibu ingin membaca materi-materi bacaannya di lain waktu, Bapak dan Ibu bisa membuat reading list, ataupun kalau Bapak dan Ibu ingin mahasiswa membaca materi yang berkaitan dengan satu metodologi riset misalnya, Bapak dan Ibu bisa membuat reading list gitu ya, kemudian nanti di-share gitu ke mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa secara proaktif diminta untuk membaca materi yang sudah Bapak Ibu kumpulkan dari Sage Research Methods gitu. Nah, selain itu kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa bahwa untuk mengumpulkan sendiri reading list-nya terlalu berat gitu ya, Bapak dan Ibu bisa cek di sini. Nah, di reading list ini kalau Bapak dan Ibu klik akan muncul reading list lain yang dibuat oleh beberapa pengguna lainnya gitu. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa share reading list-nya gitu untuk dibaca oleh mahasiswa lain gitu. Nah, ini saya coba buka reading list-nya. Nah, ini ada 7.000 reading list gitu ya. Nah, ini ada banyak yang sudah membuat dissertation metodologi. Jadi nanti bisa langsung diklik ya, ini dissertation metodologi. Nah, kemudian ini bisa langsung Bapak Ibu share aja ke mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa tinggal baca bahan-bahan yang sudah ada di reading list bagian yang ini. Gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot-repot lagi cari bahan bacaan gitu ya yang bisa dibaca oleh mahasiswa. Gitu. Nah, ini untuk yang research tools-nya jadi kalau nanti Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan masukkan di dalam kolom chat, nanti kita bahas mengenai research tools yang ini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan modul-modul atau konten apa saja yang ada di Sage Research Methods. Yang pertama ada books and reference, cases, dan dataset. Seperti yang saya sebutkan, kalau untuk yang cases ini adalah studi kasus bagaimana metode riset diaplikasikan di riset di satu riset gitu ya. Nah, kemudian yang dataset ini adalah dataset yang datanya bisa data eksemplarnya bisa di-download, kemudian kita gunakan untuk melatih bagaimana caranya mengelola data di data processing tools. Untuk yang pertama, untuk yang books and reference ini, oke, jadi tadi saya sudah klik books and reference, nanti akan masuk ke dalam sini. Kalau di scroll ke bawah, Bapak dan Ibu bisa lihat ada content type-nya gitu ya, ada encyclopedia, dictionaries. Kalau untuk yang Little Green Book ini dan Little Blue Books, ini semacam apa ya, Bible gitu. Jadi kalau untuk yang Little Green Books, ini semuanya berkaitan dengan kuantitatif. Kalau untuk yang Blue Book, semuanya berkaitan dengan kualitatif. Gitu. Nah, memang Sage ini terkenal dengan metode risetnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu biasanya dulu Little Green Books dan Little Blue Books ini bentuknya print book gitu ya. Tapi sekarang kita juga ada di dalam Sage Research Methods ini. Kemudian saya akan tunjukkan salah satu buku yang bisa kita lihat gitu ya. Nah, ini saya klik di sini. Oke, jadi kalau books and reference di dalam Sage Research Methods ini bentuknya sudah dibagi berdasarkan chapter by chapter. Jadi ini lebih mudah, lebih efisien gitu ya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu lagi cari gitu ya satu buku, kemudian baca seluruh halaman, cari sendiri. Ini tinggal langsung Bapak Ibu lihat kira-kira di bagian chapter mana yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan. Gitu. Nah, ini saya akan coba pilih misalnya Introduction to Calculus. Saya akan klik ini. Nah, jadi kalau sudah diklik bagian chapter yang tadi, gitu ya, ini bisa oke.
Nah, ini bisa dilihat, bisa dibaca secara online, kemudian juga bisa di-download PDF-nya gitu ya, disitasi seperti yang saya tunjukkan tadi, langsung pilih format sitasi apa. Oh, oke, tinggal dipilih format citasinya apa, kemudian juga bisa ditempel di Learning Management System. Nah, Bapak Ibu juga bisa lihat apa namanya mappingnya gitu ya di dalam methods map. Jadi kalkulus baik ini berkaitan social statistik ini berkaitan dengan probability gitu ya. Nah, kalau ini adalah books and reference, sekarang saya akan menunjukkan untuk yang cases, Sage Research Methods cases. Oke, kembali ke halaman depan, kemudian saya klik yang ini, ya. Nah, setelah saya klik yang ini, jadi seperti yang tadi saya sebutkan, Sage Research Method Cases ini berkaitan dengan bagaimana metode riset diaplikasikan, gitu ya, di riset, supaya kita bisa mengambil best practice dari studi sebelumnya, gitu ya, apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita perbaharui, dan sebagainya. Nah, ini ada disiplinnya, gitu ya. Ada informasi mengenai disiplinnya, multidisiplin, kemudian bisa juga dilihat metodologinya, gitu ya. Ada abduction, access, action research, activity based costing, dan sebagainya, gitu ya. Nah, ini untuk academic levelnya, juga bisa untuk introductory undergraduate, mungkin semester 1 sampai 3, gitu ya. Kemudian intermediate undergraduate yang menyiapkan proposalnya, kemudian advanced undergraduate, dan juga postgraduate, gitu. Nah, kemudian saya akan klik salah satu contohnya melalui yang ini aja. Saya klik ini. Jadi di dalam Sage Research Method Cases ini tidak hanya ada bahan bacaan yang bisa kita baca mengenai bagaimana metode riset diaplikasikan, tetapi juga di bagian akhirnya itu ada discussion questions. Saya akan tunjukkan di bawah sini gitu. Jadi ini adalah casesnya. Nah, kalau di scroll ke bawah, ini bisa dilihat ada discussion questions. Nah, di sini. Jadi, di Sage Research Method Cases ini ada yang namanya exercise and discussion questions. Jadi, Bapak dan Ibu bisa gunakan Sage Research Method Cases ini gitu ya untuk mahasiswa baca dulu, kemudian didiskusikan di dalam kelas. Gitu. Jadi, ini bisa membantu melatih analytical thinking gitu ya. Nah, saya lanjut ke atas. Jadi selain itu bisa juga sama seperti yang sebelumnya gitu, bisa di-download, disitasi, dibagikan, ditempel di Learning Management System dan sebagainya. Gitu. Nah, ini bisa dibaca secara online, kemudian bisa di-download. Ini ada informasi mengenai title dari case-nya gitu ya, Conducting an Organizational Ethnography, ada penulisnya dan sebagainya. Nah, kemudian ini untuk yang Sage Research Method Cases. Selanjutnya saya ke depan untuk menunjukkan yang terakhir, dua dari yang terakhir, dataset dan video. Ya, yang pertama ada dataset. Nah, ini adalah datasetsnya. Jadi datasetsnya datanya bisa, data eksemplarnya bisa di-download. Ini ada kuantitatif dan kualitatif, gitu ya. Nah, ini ada di disiplinnya. Sama multidisiplin juga. Kemudian untuk metodologinya bisa ada ini, ada access, action research, dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu langsung saja ingin lihat data yang berkaitan dengan kuantitatif, langsung klik di sini. Ada network data, news article, numeric, gitu ya, spatial, dan sebagainya. Ada juga yang kualitatif. Ini ada case notes, diagram, diary entries, dan sebagainya. Ya, nah ini saya coba tunjukkan dari yang sudah ada di sini saja. Saya akan pilih yang ini, cross tabulation in SPSS. Nah, setelah diklik, bisa dilihat ada judul dari datasetnya, diperoleh dari mana, kemudian dipublikasikan pada saat tahun berapa, gitu ya. Nah, ini ada informasi, gitu ya, informasi sedikit mengenai datasetnya. Bisa di-download, kemudian disitasi juga, gitu ya. Nah, untuk yang datasetnya, jadi ini adalah dataset yang ada di dalam, judul yang ini,
gitu ya. Nah, dataset ini format eksemplarnya bisa di-download di berbagai format gitu. Tidak hanya Excel saja, tetapi ada CSV, kemudian R data gitu, kemudian SAV untuk SPSS dan sebagainya. Gitu. Nah, ini bisa dilihat juga preview datasets-nya gitu ya. Nah, kemudian ini bisa dilihat metode di methods map-nya dataset ini berkaitan dengan contingency tables gitu. Nah, ini ada informasi mengenai teaching and learning material. Jadi kalau Bapak dan Ibu membutuhkan guidance bagaimana ya caranya mengajarkan mahasiswa dengan menggunakan dataset ini, bisa menggunakan ini, teaching and learning material. Jadi bisa langsung dibaca teaching guide-nya, bagaimana ya cara mendeliver dataset ini di kelas. Gitu, how to teach using Sage Research Method cases, datasets juga ada di sini. Gitu ya, jadi Bapak dan Ibu bisa melihat bagaimana caranya mengajarkan mahasiswa gitu untuk mengolah data dengan menggunakan dataset di Sage Research Methods. Nah, kita sediakan ini, teaching and learning material. Ada dataset infonya, diperoleh dari mana, dan sebagainya. Jadi datasetnya gratis gitu, bisa langsung di-download, dicoba-coba, karena memang kemampuan mengelola data adalah salah satu yang dibutuhkan gitu, tidak hanya di institusi akademik, tetapi juga di dalam dunia kerja. Nah, ini ada yang video. Jadi untuk Sage Research Methods video ini memang dia terpisah, tapi ketika akses trialnya saya buka untuk yang books and reference, Bapak dan Ibu bisa mengakses beberapa video. Tapi kalau Bapak dan Ibu juga ingin mengakses Sage Research Methods video selama masa akses trial, silakan kabari saya, nanti aksesnya bisa saya bukakan. Gitu. Nah, ini adalah Sage Research Methods video, sama seperti yang lainnya, multidisiplin. Kemudian ini ada metodenya, ada video type-nya, ada conversation, conference, gitu ya, ada case study, interview, dan sebagainya. Ada collections-nya, jadi ada yang semua berkaitan dengan video aja gitu ya, banyak. Kemudian ada yang langsung spesifik gitu, berkaitan dengan data science, market research gitu, data visualization, dan sebagainya. Saya akan tunjukkan salah satu video, misalnya yang ini, Conducting Oral History of Interviews. Saya klik. Oke, nah ketika saya klik, jadi videonya memang sudah dilampirkan transkripnya. Jadi ketika misalnya di UNESA ada mahasiswa yang membutuhkan bantuan untuk memahami videonya melalui transkrip, nah itu bisa dilihat di sini. Jadi ketika videonya muncul, transkripnya akan langsung mulai secara otomatis dan ada highlight-nya. Ya. Nah, untuk download PDF-nya ini memang berkaitan dengan transkripnya, gitu ya. Nah, saya akan mulai misalnya dari sini. Oke, kalau suaranya, apakah ada suaranya Bapak Ibu? Oke. Ya. On the Record is a small not-for-profit cooperative. We work to tell untold stories using oral history, archive research, digital storytelling, and other participatory research methods. On the Record's big project at the moment is a Hackney autobiography. We're recording the history of Centerprise because it's a unique window into Hackney in the 70s, 80s and 90s. Oke, nah itu gambarannya, ini kan videonya 18 menit gitu ya Bapak Ibu. Kalau misalnya nanti Bapak dan Ibu ingin mahasiswa mempelajari satu metodologi riset melalui Sage Research Methods video, Bapak dan Ibu bisa create clip, kemudian tentukan dari menit ke berapa sampai ke berapa gitu ya. Nanti bisa langsung create clipnya, misalnya sampai 10. Oke. Gitu, nah ini langsung save to my list. Oke, nah save to my list saya sudah namakan di sini gitu ya, list saya, thesis, langsung add, nah langsung videonya masuk di dalam reading list saya, gitu. Oke, nah ini ada video informasinya, dari mana video ini diperoleh, gitu, dan sebagainya. Oke, nah saya kembali ke halaman depan.
Oke, kalau itu sih dari saya gitu ya, tadi saya sudah memaparkan, brief introduction, penjelasan gambaran sedikit mengenai, konten-konten yang ada di dalam Sage Research Methods, kemudian saya tadi juga sudah menunjukkan research tools yang ada Methods Map, Project Planner, Statistical Test, Reading List, kemudian ada juga konten modul-modul atau konten yang ada di dalam Sage Research Methods, gitu. Oke. Oke, nah mungkin langsung saja kali ya, Ibu Muti, apakah ada pertanyaan mungkin yang bisa Ini ada pertanyaan di kolom chat dari Bapak Suroto, apakah boleh? ada tampilan dalam bahasa Indonesia? Oke, Terus kemudian dari Pak Doron, apakah ada buku, apakah semua buku itu ada reading list-nya? Terus dari Pak Roto lagi, siapa yang cocok menggunakan aplikasi ini? Begitu. oke, baik, terima kasih banyak Bu Mungkin 3 Muti. dulu ya, Bu Boleh, Mutiara. boleh. Mari Bu. Oke, jadi kalau untuk yang tampilan bahasa Indonesia, memang di Sage Research Methods ini kita menampilkan bahasa Inggris saja. Namun memang kenapa untuk yang bahasa Inggris saja? Karena memang tampilannya sudah seperti itu dan kalaupun nanti ada bisa tampilan dalam beberapa bahasa lainnya, mungkin nanti bisa saya informasikan kembali. Tetapi untuk saat ini memang opsi tampilan yang ada itu dalam bahasa Inggris. Nah, untuk mahasiswa sih sebetulnya itu bisa jadi proses pembelajaran juga ya Bapak Ibu, karena bahasa Inggris itu kan adalah salah satu bahasa yang diperlukan juga di dalam dunia kerja gitu ya untuk saat ini. Jadi memang itu bisa jadi proses pembelajaran mereka untuk mempelajari bahasa Inggris juga gitu. Nah, kalau untuk yang tadi pertanyaan semua buku apakah ada reading list-nya? Jadi memang semua buku itu bisa dimasukkan ke dalam reading list Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya saya klik gitu ya tadi, jadi memang di setiap konten tidak hanya books and reference saja, cases dan dataset itu juga bisa dimasukkan ke dalam reading list. Misalnya seperti tadi yang bukunya yang itu, nah saya pilih yang ini sekarang, Analyzing Textual Information from Words to Meanings Through Numbers. Nah dari sini, saya bisa langsung masukkan ke reading list melalui ini. Saya klik Add to List, saya sudah punya reading list saya, namanya thesis, nah ini langsung dimasukkan. Add. Nah ini langsung masuk ke dalam reading list saya. Tetapi balik lagi gitu ya, kalau misalnya Bapak dan Ibu merasa bahwa membuat reading list sendiri untuk dikirimkan ke mahasiswa itu membutuhkan pekerjaan yang banyak, nah Bapak Ibu bisa langsung cek di sini, gitu ya, reading list. Kemudian dari sini akan banyak reading list yang pernah dibuat oleh orang lain, gitu ya, dosen-dosen lain dan sebagainya. Nah ini bisa jadi acuan Bapak dan Ibu untuk misalnya langsung saja pilih bahan reading list yang mana. Misalnya ini ada Coventry University gitu ya. Nah tadi saya pilih yang ini, dissertation methodology. Saya klik. Nah, ini langsung bisa dibagikan ke mahasiswa gitu. Jadi buku-bukunya sudah ada, sudah dimasukkan oleh orang lain gitu ya. Dia buat sendiri reading list-nya namanya dissertation methodology. Kemudian bisa langsung Bapak Ibu bagikan ke mahasiswa untuk dibaca. Jadi mereka secara proaktif langsung membaca sendiri metode riset bahan bacaan yang ada di dalam reading list ini. Gitu. Kira-kira apakah menjawab pertanyaannya, Pak Doron? Apakah pertanyaan mengenai reading list-nya sudah membantu untuk menjawab? Bagaimana Pak Doron? Apa sudah cukup penjelasan dari Bu Muti? Bu Mutiara maksudnya? We have the same name. Betul. Oke, ini mungkin ada pertanyaan lagi dari Pak Suroto gitu ya. Siapa yang cocok menggunakan aplikasi ini? Jadi yang siapa saja yang cocok untuk menggunakan aplikasi ini tadi saya sebutkan gitu ya, mahasiswa sudah pasti akan sangat terbantu menggunakan Sage Research Methods ini, mau itu mahasiswa S1 ataupun S2 gitu ya. Karena mahasiswa S2 kan banyak yang sudah sebelumnya bekerja terlebih dahulu gitu ya, kemudian melanjutkan studinya. Nah, mereka kan perlu mempelajari kembali metode riset. Nah, ini bisa akan sangat membantu. Pun untuk dosen gitu ya, untuk dosen dan peneliti. Jadi kalau untuk Bapak Ibu dosen,
ini akan membantu pekerjaan Bapak dan Ibu. Kami memahami bahwa tugas dosen itu kan tidak hanya mengajarkan metode riset gitu ya, tidak hanya mengajar di kelas, tetapi ada juga tugas pengabdian, tugas penelitian mandiri, dan sebagainya. Nah, Sage Research Methods ini diharapkan menjadi pendamping yang baik untuk Bapak dan Ibu ketika mengajarkan metode riset. Jadi memudahkan Bapak dan Ibu untuk mencari materi-materi yang bisa diajarkan. Nah, selain untuk mencari materi yang bisa diajarkan, pun Bapak dan Ibu bisa menggunakan Sage Research Methods untuk melihat metode riset yang saat ini sedang update gitu. Jadi Bapak dan Ibu tetap bisa melihat perkembangan metode risetnya seperti apa gitu. Nah, kemudian untuk pustakawan pun Sage Research Method ini akan sangat berguna. Jadi pustakawan ketika misalnya ingin mengadakan literasi informasi mengenai metodologi riset gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu bisa langsung menggunakan Sage Research Methods ini gitu. Nah, kemudian untuk yang pertanyaan selanjutnya, perguruan tinggi besar Indonesia apa yang sudah melanggan aplikasi ini? Jadi ada Unair sudah, kemudian Atmajaya Yogyakarta sudah, jadi Universitas Negeri Semarang juga. Gitu. Jadi memang sudah banyak institusi yang melanggan Sage Research Methods ini. Gitu. Nah, kalau untuk apakah mendaftar dari Ibu Mita ya? Ini saya lanjut dari pertanyaan di chat ya Bu Muti. Iya, Gak apa-apa ya Bu? silakan monggo. Baik. Mana dulu yang nyaut, nggih? Baik Bu. Jadi untuk yang apakah mendaftar bisa pakai domain universitas? Jadi jadi akses trialnya ini sudah aktif sampai bulan Desember 2022. Jadi aksesnya bisa diakses melalui domain universitas. Nanti kalau misalnya ada kendala ketika mengakses akses trial Sage Research Methods ini, silakan hubungi saya kembali. Nanti saya coba cek IP address dan sebagainya. Gitu. Untuk linknya langsung otomatis Betul. ini ya, metode Sage itu ya? Sagepub.com, betul Bu. Untuk Oke. untuk akses trialnya diakses melalui IP kampus. Jadi nanti perpustakaan perlu cek dengan IP-nya gitu. Supaya nanti mau itu remote access, maksudnya Bapak Ibu akses melalui dalam kampus maupun luar kampus, itu nanti bisa diakses selama masa akses trial gitu. Jadi Nah, tapi emang bisa langsung otomatis, maksudnya betul. tanpa otomatis Bisa. langsung, misalnya saya ketik metode sagepub ini .com itu langsung semuanya Bisa. harus di lingkup kampus atau untuk pakai harus di lingkup kampus nih? Untuk IP yang saya punya itu lingkup kampus, tetapi kalau nanti perpustakaan ada IP yang bisa kami registrasikan supaya nanti bisa diakses secara remote. Nah, nanti bisa diinfokan kembali ke saya, nanti saya registrasikan IP-nya. Oke, gitu. Nanti Gitu. nanti saya dikoordinasikan sama Bu Ayun nih. Siap, terima kasih Ibu. Oke, untuk Kemudian selanjutnya, apakah ini free? Jadi iya tadi. untuk akses ini memang dilanggannya adalah melalui perpustakaan gitu. Jadi supaya memang tidak hanya satu individu aja yang bisa mengakses Sage Research Methods, tapi seluruh SIFA UNESA itu bisa mengakses Sage Research Methods gitu. Jadi memang proses melanggannya melalui perpustakaan pusat. Kemudian, oke, kalau misalnya Bapak dan Ibu ada pertanyaan lainnya gitu ya, atau misalnya ingin mengkonfirmasi konten yang ada dan sebagainya, nah, boleh ditanyakan di dalam kolom chat. Ya, ini mungkin sambil saya tunjukkan juga sembari menunggu pertanyaan lainnya. Kalau saya scroll ke bawah, ini ada modul-modul lainnya yang ada di dalam Sage Research Methods gitu ya. Ada data visualization, doing research online, foundations, dan medicine and health. Kalau untuk yang data visualization, seperti yang tadi saya tunjukkan gitu ya, ketika misalnya kita mengolah data kan kita memerlukan data setnya, kemudian melatih bagaimana mengelola data itu di data processing tools. Nah, kalau datanya sudah kita kelola, lalu apa? Nah, kita perlu memvisualisasikan data tersebut untuk mudah dibaca gitu ya. Nah, data visualization ini adalah salah satu alatnya gitu. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu tertarik untuk membuka akses trial data visualization juga, silahkan boleh berkabar di kolom chat, nanti saya bantu untuk bukakan akses trialnya. Nah, ini data visualization-nya. Itu ya, ada content type-nya, ada video, chart, expert insights gitu ya, tips and trick dari expert, bagaimana memvisualisasikan data, ada tools directory, ada datasets-nya juga.
Gitu. Nah, saya akan pilih yang ini, Beautiful AI. Nah, dari sini langsung bisa ada tools directory-nya, gitu ya. Ada jadi tools namanya Beautiful AI. Bapak dan Ibu bisa dibaca di sini, gitu. Informasi yang mengenai Beautiful AI ini untuk memvisualisasikan data yang Bapak Ibu sudah punya, gitu ya. Nah, ini data visualization. Selain data visualization, saya mau tunjukkan yang doing research online. Jadi yang doing research online ini newly launched, baru dirilis di tahun ini gitu. Kenapa? Karena merespon kebutuhan akan bagaimana melakukan riset secara online, karena selama masa pandemi gitu ya, riset-riset berbasis online itu kan banyak sekali gitu ya, karena memang kita hanya bisa melakukannya via online dan belum bisa tatap muka gitu ya dan sebagainya. Nah, jadi doing research online ini muncul, kemudian di sini contents-nya gitu ya, ada cases, video, datasets, how to guides, bagaimana melakukan riset secara online, gitu ya, research ethics-nya, ini ada salah satunya online focus groups, itu saya klik di sini. Nah, ini bentuknya video. Jadi memang untuk doing research online itu langsung ada informasi mengenai cases gitu ya, videos dan datasets-nya. Gitu. Nah, ini untuk yang doing research online. Kemudian kalau saya kembali ke halaman depan, saya mau tunjukkan yang foundations. Nah, yang foundation ini sifatnya bite size, jadi metode riset gitu, kemudian sudah dirangkum. Jadi bentukannya rangkuman, tidak bahan bacaan secara full. Ini coba saya tunjukkan. Ketika klik foundations gitu ya. Nah, ini ada halaman depannya, kemudian bisa dilihat foundations-nya, ada agent-based models, dan sebagainya, gitu ya. Di pioneers, other entries, gitu ya, series, gitu. Mengenai official data, qualitative research. Jadi memang bahan bacaan yang sifatnya sudah dirangkum. Jadi ini akan cocok misalnya untuk mahasiswa semester-semester awal, gitu ya, atau yang baru memulai proses penulisan riset. Itu ini yang foundations. Kemudian yang selanjutnya ada yang medicine and health. Jadi memang khusus hanya untuk medicine and health saja. Gitu. Nah, ini ada pertanyaan lebih lanjut ya. Oke, trial stage. Nah, jadi tim perpustakaan sudah kirimkan ininya ya. Ada foto, Bapak Ibu bisa lihat di kolom chat. Saya juga sembari buka. Loading. Oke. Jadi ini trialnya. Kalau untuk yang remote, bisa login menggunakan username dan password juga, gitu ya. Jadi nanti langsung muncul. Oke, nanti saya kembali ke ini deh. Nah, jadi nanti karena saya pakai VPN kantor, nanti kalau misalnya Bapak dan Ibu login remote access atau misalnya login dengan IP dari kampus, nanti nama di bagian sininya adalah Universitas Negeri Surabaya. Jadi langsung terkoneksi, memang diakses oleh Siva Universitas Negeri Surabaya. Gitu. Jadi ini informasinya mengenai Sage Research Methods. Kira-kira apakah ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu mungkin yang perlu Mbak saya Muti, jelaskan? ini Iya, boleh. bisa minta tolong yang dijelaskan yang kualitatif dong. Yang tadi kan kuanti ya. Nah, contoh misalnya di kuali itu ada apa aja, transkrip atau apa, bisa minta tolong di ini kan? Oke, boleh. Berkaitan dengan kualitatif ya, Bu? Iya. Oke, boleh. Jadi kalau untuk yang berkaitan dengan kualitatif, memang karena kalau kualitatif kan itu metodologi ya. Nah, ini bisa diakses bahan bacaannya dari books and reference, cases, atau dataset. Nah, kalau untuk yang books and reference gitu ya, nah Bapak dan Ibu ini kan content type-nya langsung bentuknya kayak gini. Tapi ada satu buku yang memang semuanya berkaitan dengan metode kualitatif. Ini bisa langsung klik di sini. Little Blue Books gitu ya. Semuanya berkaitan dengan kualitatif bahan bacaan. Kemudian yang ini
berkaitan dengan kuantitatif, semuanya, gitu ya. Saya klik yang ini, Little Blue Books, untuk melihat yang kualitatif. Nah, jadi ketika diklik, ini ada bahan bacaan yang berkaitan dengan Little Blue Books tadi. Jadi penjelasan mengenai Little Blue Books. Jadi Little Blue Books adalah series populer dari Sage Research Methods yang berkaitan dengan kualitatif, ya. And ada writing up qualitative research, ada recording culture dan sebagainya. Gitu. Bisa di-download juga bisa per subbab tadi ya. Betul, betul. Nih, saya coba contohkan lagi ya, Bu. Ya. Ini adalah judulnya tadi, Writing Up Qualitative Research. Saya klik, gitu ya. Saya klik bukunya, kemudian bisa dilihat ada penulisnya, kemudian dipublikasikan tahun berapa, bisa juga dimasukkan ke dalam reading list. Ya, saya sudah punya listnya, namanya thesis, saya masukkan. Nah, kemudian ketika saya scroll, Oke, nah ketika saya klik di bawah sini, ini ada disiplinnya gitu ya. Jadi buku ini berkaitan dengan disiplin apa saja sih gitu. Dan ada metodenya. Nah kalau misalnya books and reference itu memang kami sudah bagi berdasarkan chapter by chapter. Jadi ini akan lebih mudah untuk melihat kira-kira mana bahan bacaan yang relevan gitu ya. Nih, ini bisa juga di-download gitu ya, bisa dibagikan, bisa disitasi, tapi memang tidak bisa di-download satu buku sekaligus. Jadi memang hanya bisa di-download berdasarkan chapternya, gitu. Dan ini justru akan mempermudah, lebih efisien gitu ya. Kita bisa langsung lihat mana nih bahan bacaan yang saya rasa relevan gitu, untuk saya download dan saya baca. Nah, ini adalah di bagian chapter yang satunya, ya, kemudian bisa di-download PDF-nya, ya, saya download, kemudian juga bisa disitasi, pilih format citasinya apa yang diminta gitu ya. Nah, gitu. Bisa dibagikan, kemudian bisa ditempel di learning management system juga. Gitu. Itu untuk yang books and reference kualitatif. Untuk yang dataset misalnya. Nah, ketika klik yang dataset, nah di sini langsung ada kuantitatif, kualitatif. Jadi langsung klik aja kualitatif. Nah, memang untuk yang kualitatif biasanya datasetnya memang lebih banyak gitu ya. Ada diary extract, diary entries, drawings gitu ya, ethnographic field notes, gitu, group transcript dan sebagainya. Ada banyak. Yang interview transkrip coba bisa Boleh. nggak Mbak? Seperti Boleh, apa? Bu. Ini saya klik yang interview transcript. Nah, ketika saya klik interview transcript tadi, nah ini ada dataset yang berkaitan dengan interview transcript. Gitu. Nah, saya akan coba ini yang doing research online ya. Yang dataset yang ini. Saya akan klik yang ini, iterative analysis of interviews about cycling in Copenhagen, Denmark. Saya klik yang ini. Nah, ketika diklik datasetnya, ada informasi mengenai dataset ini dibuat oleh siapa, kemudian dipublikasikan tahun berapa, gitu ya. Nah, ini ada informasi mengenai datasetnya. Kemudian ini adalah datasetnya, gitu. Jadi eksemplarnya langsung bisa di-download di sini, gitu ya. Download eksemplar. Saya download. Nah, langsung gini bentuk eksemplarnya. Jadi memang eksemplarnya itu berbeda-beda tergantung dari datasetnya. Karena ini bentukannya kan interview gitu ya. Interview, okay. Betul. Jadi yang muncul memang seperti ini. Transkrip ya berarti. Betul, interview transkrip. Betul, Bu. Nah, ini kemudian bisa disitasi gitu ya. Kemudian bisa dibagikan, ditempel di learning management system dan Kalau sebagainya. citasinya modelnya seperti apa? Bisa coba lihat site-nya. Oke. Ini, Bu. Larsen, Jadi betul. Kalau untuk yang export to reference-nya gitu ya, reference manager-nya, kita juga bisa pilih. Yaitu ada EndNote, ProCite, RefWorks, dan betul. Mendeley. Yes. Bisa langsung di ini ya? Betul, bisa langsung ya? diekspor, betul. Bisa langsung diekspor dan ditempel juga, Bu, di clipboard. Tuh. Oke, berarti dia modelnya. Oke. Interview, oke. Thank you. Sama-sama, Ibu. Nah, ini untuk gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi saya menjelaskan bagaimana ya cara mengajarkan dataset ini di kelas gitu. Nah, Bapak dan Ibu bisa
langsung klik yang ini, Teaching and Learning Material. Nah, nanti dari sini Bapak dan Ibu bisa lihat di bagian yang Teaching Guide. Nanti Bapak Ibu bisa melihat bagaimana caranya mengajarkan dataset di kelas Bapak dan Ibu. Gitu. Nah, ini ada informasi gitu ya, bagaimana mengajarkan datasetnya, kemudian bagaimana mengajarkan mengolah data gitu ya melalui Sage Research Methods dataset. Gitu. Ini ada videonya, ada transkripnya. Karena ini juga ada untuk mahasiswa, student guide, mereka bisa baca gitu ya, semi-structured interviews itu seperti apa, data eksemplarnya bagaimana, dan sebagainya. Gitu. Jadi memang Sage Research Methods ini tools yang komprehensif dan saya rasa bisa membantu gitu ya untuk paling tidak jadi bahan yang bisa jadi referensi yang baik lah gitu untuk mahasiswa, untuk dosen, dan juga untuk perpustakaan. Untuk penjelasan penggunaan Sage ini Kak, betul. Panduan penggunaan, oke baik. Terima kasih banyak Pak Doron. Jadi untuk penjelasan mengenai Sage Research Methods ini ada gitu ya, satu panduannya. Nanti bisa saya kirimkan melalui email ke perpustakaan, ke tim perpustakaan, nanti bisa langsung dibagikan jika ada pertanyaan mengenai bagaimana menggunakan Sage Research Methods. Terima kasih banyak Pak Doron. Kemudian, oke. Gitu. Kalau dari saya, ini yang di bawah ini sama saja ya Bapak Ibu, sama dengan yang ini. Gitu. Jadi langsung bisa dilihat dari yang tools ini saja. Gitu. Nah, mungkin kalau Bapak dan Ibu ingin lihat apa saja sih konten yang ada di Sage Research Methods, berapa banyak konten yang buku-buku yang ada di dalam Sage Research Methods Books and Reference, berapa banyak case yang ada gitu ya. Bisa klik di sini, di bagian librarians. Nah, nanti bagian title list, Bapak Ibu klik di sini. Nah, nanti langsung ada, gitu ya. Ini yang books and reference. Jadi, untuk standar paket dari Sage Research Methods itu ada yang namanya Sage Research Methods Suite. Jadi, Sage Research Methods Suite ini isinya adalah books and reference, gitu ya. Kemudian cases part 1, kemudian datasets part 1. Nah, apa bedanya yang cases part 1 dan part 2, kemudian dataset part 1 dan dataset part 2? Jadi memang untuk yang cases part 1 ini jumlah kontennya akan terus bertambah setiap tahun. Sementara untuk cases part 2 jumlah kontennya tidak akan ada penambahan dan sudah tok segitu aja. Gitu ya, saya coba contohkan ini Excel, download, nanti langsung muncul. Saya klik di sini, Excel, saya buka. Nah, dari sini bisa langsung dilihat. Ada berapa banyak bukunya, dan sebagainya. Jadi bisa jadi referensi untuk Bapak dan Ibu. Gitu. Ini ada pertanyaan lebih lanjut ya. Sama-sama Pak. Saya kira ada pertanyaan. Oke. Gitu. Kalau dari saya itu aja mungkin ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi, Bu Muti? Tapi tadi ada tulisan ada logo artikel, jurnal artikel juga ada selain books and baik. reference. Oke, terima kasih banyak. Betul. Terima kasih banyak Bu Muti. Jadi untuk yang jurnal artikel yang ada di dalam Sage Research Methods ini gitu ya. Tadi saya klik yang books and reference, nah munculnya di sini jurnal artikel gitu ya. Nah, apa sih bedanya jurnal artikel yang ada di sini dengan jurnal artikel yang ada di Sage Journals? Jadi untuk jurnal artikel yang ada di Sage Research Methods ini memang jurnal dari Sage yang berkaitan dengan metode riset, tapi tidak semua gitu. Jadi kita lampirkan gitu ya jurnal articles yang berkaitan dengan metode riset gitu ya, seperti visual methods, internet research methods, mixed methods gitu. Tapi tidak semua. Jadi kalau untuk mengakses jurnal dari Sage memang kita di platform satunya lagi, di Sage Journals gitu. Nah, seperti yang ini misalnya Sage Mixed Methods Research. Nah, dari sini bisa ada bahan bacaannya. Jadi ini juga sudah dibagi berdasarkan chapter yang berkaitan dengan mixed method research, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan mixed method research, gitu. Tapi memang tidak semua, gitu ya. Saya coba klik yang ini. Untuk merubah redaksinya atau yang sudah ada itu kita
kita masukkan di RPS. Maksudnya kita merubah Ada pertanyaan tadi ya, Bu? Bisa coba dibuka aja, Bu Muti. Boleh. Iya. Saya klik yang ini, Mixed Methods for Telehealth Research. Saya klik ini, nah ini langsung muncul jurnalnya, gitu ya, yang berkaitan dengan tadi Mixed Methods for Telehealth Research. Jadi memang jurnal yang ada gitu tidak semua kita masukkan. Kita hanya yang berkaitan dengan metode riset, dan kalau ingin mencari jurnal yang berkaitan dengan metode riset lebih lanjut, itu bisa langsung dicek di Sage Journals, gitu. Saya kembali ke depan. Gitu. Oke. Nah, mungkin karena waktunya sudah ini ya, Bu. Kira-kira ada sebelum mumpung kami lagi di sini gitu ya, mumpung perpustakaan sedang membuat acaranya, mungkin kalau ada Bapak Ibu pertanyaan atau misalnya kebingungan, mungkin boleh langsung ditanyakan, tetapi kalau tidak bisa juga langsung kirimkan ke email saya di sini, atau bisa nanti sampaikan langsung ke perpustakaan dan nanti kami bisa langsung membantu. Gitu. Ini bisa langsung di mutiara.hoiria@sagepub.co.uk. Ini bisa langsung saya bantu jawab. Untuk user guide berkaitan dengan Sage Research Method juga nanti akan saya kirimkan dulu ke perpustakaan. Baru setelah itu Bapak dan Ibu pustakawan bisa langsung membantu jika ada pertanyaan. Ini pengalaman pribadi. Oke, terima kasih Mbak Muti. Bapak Ibu, gimana? Apa ada yang mau ditanyakan lagi ke Mbak Mutia berkaitan dengan metode research ya dari Sage Publication? Menarik sekali, sangat menarik sekali. Pak Her, mungkin ada pertanyaan, Pak Irianto? Bapak Ibu, monggo yang monggo Bapak, mumpung ada ahlinya, jadi yang lebih jenengan mungkin bisa ini bertanya-tanya. Gue Japri Bu Muti nggak ngerti loh Pak Her. Japri saja. Bersama-sama Bu Mutinya, itu Mbak Muti yang lebih canggih itu. Aja. Mohon izin Pak Suranto. Silakan monggo Bapak. Komandan ini yang hadir nih ya. Monggo teman-teman kalau ada pertanyaan, mumpung ada yang bisa jawab, kalau saya tanya ke saya nanti saya forward. Oke, mungkin belum ada untuk saat ini. Nggak apa-apa, Bapak Ibu. Nanti jika ada pertanyaan, biasanya boleh itu googling dulu Mbak Muti. Jadi nanti saya jangan kaget lah nanti suatu saat terima email dari saya buka dhisik, pokoknya beliau itu buka dhisik, dioprek-oprek dulu. Nah, itu baru nanti muncul pertanyaan-pertanyaan bagaimana ini itu gitu. Terus bingungnya itu nanti. Kalau sekarang masih ya menerima, nanti ulang lagi lewat YouTube-nya ini dan sebagainya, buku panduannya mungkin seperti itu. Sudah mulai pengen make, trialnya habis gitu. Bapak Ibu, jangan sampai trialnya habis, jadi dimanfaatkan benar sampai Desember. Dikumpul-kumpul dhisik itu metopen yang baik kuanti atau kuali ya. Kalau saya tak cukupi dhisik kabeh. Dikene mbok kapan? Pokoknya di folder dulu, itu nggak Pak RG, folder dulu. Ya apa caranya nanti kalau dipakai somehow, nah paling kali dipane itu ya Mbak Muti. Jadi nanti gimana kalau misalnya dataset juga ini dan sebagainya. Jadi kalau yang tadi menunjukkan itu hampir sama dengan Fosviewer ya Mbak Muti ya. Jadi untuk mengetahui bahwasanya kita penelitiannya sampai apa aja sih yang terkait dengan ini itu untuk melihat peta. Ya, hampir sama dengan yang peta yang tadi ya. Ya, yang tadi itu untuk kita kemana gitu nih Bapak Ibu. Monggo
kita masih ada sedikit waktu ya, apa lebih ya? Nggak ngerti. Udah pas, Bu. Saya sampai waktunya, oh iya, 9.30 sampai 10.30. Iya, pas ini Pas. kayaknya Mbak Iya. Mutia. Iya. Pas. Nggih. Bapak Ibu nggih, nanti kalau misalnya ada pertanyaan ini, monggo Bapak Ibu ke email library perpustakaan emailnya Mbak Tusi. Kok saya jadi ini? Atau bisa kalau yang Bapak Ibu sudah ini tim dari mungkin dari librarian atau tim petugas perpustakaan di Fakultas, kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu dosen, monggo nanti di forward ke saya atau ke emailnya perpustakaan pusat gitu nggih. Jadi nanti akan coba tim perpus untuk forward ke Mbak Mutiara untuk nanti di ini. Jangan lupa nanti email nggih Mbak Mutiara untuk buku Oh berdoa iya, itu yang tadi, boleh, jangan lupa siap, langsung Bu. di forward di email nanti biar sama teman-teman nanti bisa dibagikan ke ini. Nanti Bapak Ibu bisa yang punya nomor saya monggo jabri saya untuk saya forward untuk apa yang sudah disampaikan ke Mbak Mutiara. Ini Bapak Ibu. Oke. Terima Siap. kasih. Terima kasih. Ini sudah di penghujung acara ya. Maksudnya sudah selesai. Saya Muti Haryati selaku pembawa acara menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian Bapak Ibu untuk bisa bergabung di acara webinar kali ini. Teriring harapan semoga kegiatan workshop seminar ini bisa dilanjutkan yang lebih greget lagi ya Mbak Mutia nanti ya. Atau untuk semoga bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu untuk membantu untuk penelitian Bapak Ibu. Semoga kedepannya kita bisa agar penelitian kita bisa scholarly communication-nya bisa bagus untuk meningkatkan publikasi Universitas Negeri Surabaya untuk satu langkah menuju ke depan. Itu nggih. Oke, Bapak Ibu yang berbahagia, marilah rangkaian acara pagi hari ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun ke Mbak Mutiara Terima Khoiria kasih dari juga banyak Bapak Ibu. Sage Publication, juga Pak Suroto selaku Kepala Perpustakaan untuk mengadakan kami mengikuti kegiatan yang sangat bermanfaat di pagi hari ini. Terima kasih Bapak Ibu, pustakawan dan tenaga perpustakaan di selingkung Universitas Negeri Surabaya. Matur suwun partisipasinya. Semoga informasi ini nanti bisa diteruskan ke Bapak Ibu dosen. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen yang sudah bergabung di pagi hari ini. Izinkan Muti Haryati undur diri dan mohon izin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sampai jumpa lain waktu. Makasih Mbak Sehat-sehat Mutiara. Bapak Ibu. Semuanya makasih. Matur nuwun semuanya.